Alhamdulillahirabbil alamin. Nabiyyina sallallahu alaihi subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azim. Rabbi kulli wa liwalidayya kama rabbayani shaghira. Rabbi zidni 'ilma wa rzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihamdihi Alhamdulillah, hari ini perkuliahan kita yang selanjutnya setelah hari Sabtu tadi menjadi perkuliahan pengganti pada hari Senin sebelumnya, dan mulai hari ini kita kuliah akan rutin tentunya dilaksanakan pada hari Senin. Adapun mata kuliah manajemen konflik ini, pada kali ini kita akan berbicara mengenai pengertian dan tujuan manajemen konflik, teori dan strategi. Sebelumnya kita ada berbicara mengenai konflik, definisi konflik juga, dan bahkan sampai kepada asumsi serta proses konflik. Alhamdulillah, puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala kita panjatkan, karena atas berkat insan rahmatnya jualah kita dapat berkumpul pada perkuliahan hari ini, pagi hari ini. Tentunya tidak lupa salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada harian kita Nabi Muhammad SAW, para sahabat, keluarga dan kerabat beliau, dan para pengikut beliau hingga nasional. Pada pertemuan kali ini kita akan berbicara mengenai manajemen konflik, sebagaimana mata kuliah manajemen konflik yang sekarang menjadi bagian daripada materi kita, yakni perlu kita ketahui apa itu manajemen konflik. Nah, ini definisi manajemen konflik itu dijabarkan menurut ahli. Di sini saya sampaikan menurut Howard Ross, itu dikatakan bahwa langkah-langkah yang diambil pelaku atau pihak ketiga dalam rangka mengarahkan perselisihan ke arah hasil tertentu yang mungkin atau tidak menghasilkan akhir berupa penyelesaian konflik, dan mungkin atau tidak menghasilkan ketenangan, positif, kreatif, bermufakat atau agresif. Itu definisi manajemen konflik menurut Howard Ross. Hal berbeda disampaikan oleh Meneri, di mana Meneri lebih mendefinisikan manajemen konflik kepada arah suatu proses rasional yang sifatnya iteratif, di mana proses tersebut terjadi secara terus-menerus mengalami penyempurnaan hingga tercapai modal yang representatif dan ideal. Itu dua definisi ini merupakan menurut ahli, yakni Howard Ross dan Henry. Selanjutnya dapat kita ambil kesimpulan. Definisi manajemen konflik itu dapat diartikan sebagai sebuah pendekatan yang dilakukan serta diarahkan untuk melakukan komunikasi dengan pelaku konflik. Konteksnya dalam hal ini dilakukan oleh seorang mediator atau melalui mediumnya atau mediasi. Tujuannya apa? Ini ketika konflik dalam bersifat besar bisa menghasilkan atau bisa menggunakan pihak ketiga. Akan tetapi manajemen konflik itu sendiri bisa dilakukan oleh diri sendiri. Mengapa demikian? Karena seperti yang pernah saya sampaikan sebelumnya, bahwa konflik itu tidak hanya terjadi secara intrapersonal, tapi juga interpersonal. Nah, interpersonal itu kan artinya berkaitan dengan diri sendiri. Maka daripada itu, manajemen konflik itu pendekatan yang dilakukan untuk melakukan komunikasi dengan pelaku konflik ketika kita berbicara daripada sisi mediator itu sendiri. Dalam hal untuk manajemen konflik yang lebih besar, artinya sifatnya antar individu, bukan lagi antar individu, bukan intrapersonal. Selanjutnya, tujuan manajemen konflik. Manajemen konflik di sini memiliki tujuan. Yang pertama adalah untuk memahami orang lain dan menghormati keberagaman itu sendiri. Artinya tuntutan ketika kita memahami orang lain itu tentunya tidak ubahnya seperti kita untuk menjaga ketertiban, untuk menjaga hubungan baik dengan sesama. Dalam konteks agama kita yang sebagai muslim, itu tentunya bagian daripada hablum minan nas, karena kita menyangkut orang lain dan keberagaman sendiri.
dalam hal ini. Yang kedua adalah untuk meningkatkan kreativitas. Jadi dengan adanya manajemen konflik tentu kreativitas kita akan bertambah. Ketika kita menjadi mediasi atau sebagai seorang mediator dalam suatu konflik, di situ kita memiliki kreativitas tentu dengan sendirinya akan muncul. Nanti kita akan berbicara kepada salah satu pihak yang berkonflik dan nantinya dengan pihak lawan. Dan selalu di sini kita harus bersifat adil, artinya tidak memandang sesuatu itu salah satu pihak itu lebih benar dan salah satu pihak itu lebih salah. Tentu kreativitas yang diperlukan saat itu adalah kita memahami penyebab terjadinya konflik, seperti pada pertemuan sebelumnya ada saya sampaikan terkait dengan peta daripada proses konflik itu ada fase penyebab konflik yang tentu sisi kreativitasnya kita mengkaji seperti apa nantinya, apakah dari sisi sosialnya, dari sisi hukum, atau dari sisi psikologis para pihak yang berkonflik itu sendiri. Nah, untuk tujuannya nanti untuk apa? Untuk memberikan pemahaman atau perubahan pasca terjadi konflik itu sendiri. Maka daripada itu diperlukanlah kreativitas dalam memanajemen konflik itu sendiri agar manajemen konflik itu berjalan sebagaimana mestinya dan menghasilkan akhir yang tentunya dapat bernilai baik dalam hal ini. Yang ketiga adalah meningkatkan keputusan melalui pertimbangan berdasarkan pemikiran berbagai informasi dan sudut pandang. Seperti yang saya sampaikan tadi, kalau kita berdasarkan pada posisi untuk memutus, tentu kita mempertimbangkan berdasarkan pemikiran, informasinya seperti apa. Tidak bisa kita ketika sebagai mediator atau sebagai manajemen konflik dalam ini kita mendengarkan informasi dari salah satu pihak saja. Tentu itu nantinya akan memberikan pada pihak lawan, dalam hal ini pihak yang berseberangan dengan pihak yang satunya. Tentu kita dituntut untuk memberikan pertimbangan rasional sesuai dengan fakta-fakta yang ada, pun juga dengan sudut pandang. Ketika kita memutuskan, anggap misalkan dalam hal ini adalah seorang hakim, Anda berada pada posisi seorang hakim, ketika ada konflik Anda mendamaikan, karena seringkali saat ini mediator saat ini banyak dimiliki oleh hakim-hakim pengadilan. Hal ini berbeda pada advokat sebenarnya. Mengapa demikian? Karena para hakim mereka mendapatkan pendidikan tersendiri sehingga ada sertifikasi namanya sertifikasi mediator. Dengan dasar itulah mereka nantinya dapat menjadi mediator. Nah, ketika berada dalam konteks ini, tentu keputusan itu harus diambil seadil-adilnya. Mengapa demikian? Karena suatu keputusan itu akan berdampak panjang nantinya apabila tidak menimbulkan rasa keadilan tentunya. Memang kalau kita berbicara keadilan dalam teori Gustav Radluh itu dituntut tidak hanya keadilan, tapi juga kepastian hukum serta kemanfaatan hukum itu sendiri. Kembali kita kepada manajemen konflik. Kalau kembali kepada manajemen konflik, dari sudut pandang apa yang kita pakai? Apakah sudut pandang keadilan? Ketika berbicara sudut pandang keadilan, keputusan itu apakah keadilan menurut yang berkonflik atau bagi masyarakat, manfaat bagi masyarakat? Itu nanti menjadi sudut pandang untuk menimbulkan suatu pertimbangan dan menghasilkan keputusan yang tentunya mendapatkan nilai yang komprehensif dalam hal ini. Keempat, itu adalah memfasilitasi pelaksanaan kegiatan melalui peran serta, pemahaman bersama dan kerjasama. Jadi tujuan manajemen konflik ini selain untuk memahami, menghormati, meningkatkan kreativitas dan meningkatkan keputusan, juga memfasilitasi pelaksanaan kegiatan melalui peran serta, pemahaman bersama dan kerjasama. Dengan adanya konflik itu diharapkan dapat menyatukan, misalkan ada persepsi yang berbeda terkait sesuatu hal, itu tentu dapat menimbulkan konflik. Akan tetapi manajemen konflik ketika itu diarahkan menjadi lebih baik dan mendapatkan pemahaman bersama,
itu maka pada akhirnya dapat memfasilitasi daripada pelaksanaan kegiatan yang nantinya menimbulkan peran serta pemahaman bersama dan tentunya kerjasama yang tidak terlepas dari para pihak yang sebelumnya berkonflik kemudian menjadi satu kesatuan. Yang kelima adalah menciptakan prosedur dan mekanisme penyelesaian konflik. Dengan adanya manajemen konflik ini nanti akan tercipta prosedur atau standar operasional untuk prosedur. Dapat dikatakan seperti itu, mengapa demikian? Karena yang sangat menarik daripada hal ini adalah ketika seseorang berkonflik, tentu itu dapat dijadikan pengalaman, tentu dapat dijadikan jurisprudensi untuk kedepannya. Seperti apa dalam manajemen konflik, baik itu pada suatu perusahaan atau pada suatu birokrasi, bahkan pada suatu negara, itu nanti ada penyelesaian konflik. Makanya dalam tatanan hukum positif di Indonesia, itu ketika ada konflik dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 itu diberikan arahan untuk melaksanakan musyawarah untuk mencapai mufakat. Itu merupakan bagian daripada untuk menciptakan mekanisme penyelesaian konflik. Artinya tidak selalu melulu dengan kekerasan, bisa nantinya bersifat penyelesaian konflik dengan konteks pencegahan dalam hal ini preventif, persuasif hingga dapat represif. Itu menjadi bagian daripada yang tidak dipisahkan dalam konteks untuk manajemen konflik itu sendiri dalam hal mekanisme penyelesaian konflik. Kita berbicara hal tersebut. Yang keenam adalah membangun rasa saling menghormati. Ketika salah satu pihak yang berkonflik ingin merasa dihormati, tentu dia harus menghormati lawan pihaknya atau lawan konfliknya itu sendiri. Mengapa demikian? Karena ketika muncul saling hormat menghormati, tentu semua dirasa akan ada nantinya pemahaman bersama, kerjasama, kemudian adanya sikap saling menghormati tadi. Sebagaimana ketika kita berusaha untuk menghormati orang, tentu kita harus melakukan bagaimana upaya-upaya yang nantinya dapat memberikan dampak dan hal ini untuk memanajemen konflik itu sendiri menjadi satu bagian yang tidak terpisahkan. Kenapa demikian? Karena ini dapat kita katakan menjadi bagian daripada suatu sistem. Apalagi sistem dalam hukum pidana kita saat ini juga itu mengalami perubahan paradigma. Yang sebelumnya berbicara mengenai konteks pembalasan, pemidanaan, sekarang tidak lagi. Sekarang lebih kepada memanusiakan manusia. Untuk itu diperlukanlah rasa saling menghormati dalam ini. Selanjutnya kita berbicara mengenai teori manajemen konflik. Dalam teori manajemen konflik itu ada beberapa yang mempengaruhi. Yang pertama adalah teori grid. Teori grid ini dikemukakan oleh R.R. Beck dan G. Mouton pada tahun 1964. Itu manajemen konflik itu diberikan penekanan dengan pertama adalah dengan cara yang memaksa sifatnya. Yang kedua kemudian melakukan konfrontasi. Memaksa ini kan sama sifatnya seperti dengan hukum. Kenapa? Karena hukum itu bersifat mengikat dan memaksa. Itu yang dikemukakan dalam teori grid. Sedangkan yang konfrontasi dan konteks konfrontasi ini adalah ketika mereka yang para berkonflik dipertemukan secara langsung. Memang pada dasarnya manajemen konfrontasi ini sangat riskan ketika kita lakukan dengan cara konfrontasi. Mengapa? Karena ketika ada ketidakpuasan dari salah satu pihak, itu bisa yang sebelumnya konflik, mungkin sebelumnya konfliknya senyap sifatnya, menjadi konflik terbuka. Itu merupakan konsekuensi daripada teori grid dalam hal konfrontasi itu sendiri. Yang ketiga, bagian daripada teori grid adalah kompromi. Ketika kita melakukan berkompromi, tentu ini nanti tujuannya adalah untuk menghasilkan suatu kesepakatan atau penyudahan atau penyelesaian daripada konflik itu sendiri. Begitupun dengan cara menarik diri atau withdrawal. Nah, ketika menarik diri, atau ketika salah satu pihak yang berkonflik menarik diri, artinya dengan secara langsung maupun tidak langsung mereka mengakui
secara tidak langsungnya kan mengakui atau merasa bahwa ketika yang melakukan konflik ini salah. Nah, itu merupakan bagian daripada cara diri yang melaksanakan salah satunya adalah menarik diri. Dan yang terakhir menurut teori grid itu adalah mengakomodasi. Mengakomodasi di sini tentu itu merupakan salah satu cara untuk mengatasi konflik dengan cara mengakomodir kepentingan-kepentingan apa saja dan apa saja yang menjadi permasalahan, baik itu menjadi salah satu penyebab konflik itu sendiri nanti dapat diakomodir. Misalkan salah satu pihak dalam konteks untuk melakukan kompromi tentu meminta ada beberapa hal yang harus dipenuhi oleh pihak atau konflik lawannya. Begitu pula sebaliknya. Itu merupakan bagian daripada teori grid dalam hal ini. Kemudian ada juga teori Thomas dan Kuhlman. Thomas ini Kenneth dan David Thomas dan Lab Kuhlman pada tahun 1974. Itu yang pertama dia mengakuisisi ada kompetisi. Di samping kompetisi itu ada kolaborasi, juga ada kompromi, menghindar dan akomodasi. Dalam hal ini kalau kita berbicara mengakomodasi, tentu antara teori Thomas dan Kuhlman juga mengakomodir. Akomodasi itu merupakan bagian daripada manajemen konflik. Sedangkan yang menarik daripada teori Thomas dan Kuhlman ini adalah menjadikan konflik itu sebagai kompetisi. Baik itu kompetisi yang mana lebih baik, apakah pihak A lebih baik daripada pihak B, atau pihak B lebih baik daripada pihak A. Itu merupakan bagian daripada kompetisi dalam hal menurut teori Thomas pada manajemen konflik. Itu yang sangat menarik. Artinya kan sebenarnya ketika kita berbicara kompetisi itu nanti ditakutkan akan memperuncing daripada konflik itu sendiri. Kemudian ada kolaborasi. Teknik kolaborasi ini adalah menggabungkan dari berbagai macam teknik, baik itu secara kompetisi, secara kompromi, secara menghindar. Nah, kalau kita berbicara menghindar, apakah itu sama dengan teori menarik diri? Pada dasarnya kurang lebih sama, dapat kita katakan sama, karena pada intinya seperti itu. Salah satu pelaku atau pihak yang berkonflik itu menghindari konflik secara luas, bisa dengan cara menarik diri, kan itu merupakan bagian daripada cara itu sendiri. Selanjutnya ada kompromi. Ketika kita berbicara kompromi dalam teori Thomas dan Kuhlman, itu hampir sama saja dengan apa yang dikatakan dalam teori grid itu sendiri, yakni berkompromi untuk mencapai suatu kesepakatan. Dalam hal ini adalah manajemen konflik, keputusan yang nantinya mengakhiri konflik itu sendiri. Seperti itu. Jadi ketika kita bicara antara teori grid dan teori Thomas dan Kuhlman, itu ada persamaan, yakni pada tahapan kompromi dan akomodasinya. Selanjutnya adalah teori rahim. Teori rahim ini dikemukakan oleh M. A. Rahim pada tahun 1983, di mana dalam teori rahim itu memperkenalkan adanya dominasi, integrasi, kompromi, menghindar, serta menurut. Ini memang merupakan bagian daripada manajemen konflik juga. Yang menarik di sini adalah ketika ada dominasi, kemudian ada integrasi, serta ada menurut. Karena apa? Karena ketika persamaan antara teori grid, teori Thomas dan teori rahim, itu mereka ada berbicara mengenai menghindar dan kompromi. Yang membedakan itu adalah pada sisi dominasi. Dominasi dalam manajemen konflik apa? Bisa jadi kita berbicara pada aspek kekuasaan, seperti pada yang saya sampaikan pada pertemuan sebelumnya. Itu kekuasaan bisa memberikan penyelesaian konflik dengan cara apa? Dengan cara dia mendominasi. Misalkan kelompok A lebih banyak daripada kelompok B, kemudian terjadi konflik. Bagaimana? Nah, karena kelompok A lebih banyak, maka dia secara bersama-sama mendominasi, baik itu dari segi perekonomian, dari segi ekonomi, sosial, dan bahkan budaya. Nah, itu nanti menjadi satu bagian untuk menyelesaikan dari konflik itu sendiri. Dan nanti adanya
ada asimilasi, nantinya ada integrasi. Nah, ketika kita berbicara selanjutnya mengenai integrasi ini dalam konteks ini adalah penyatuan. Nanti dapat kita kaitkan dengan dominasi. Mengapa demikian? Ketika kelompok A lebih banyak daripada kelompok B, dan artinya dominasi itu dapat terlihat daripada unsur banyaknya dari segi kualitatif. Kemudian integrasinya seperti apa? Penyatuannya ketika kelompok A, baik itu laki-laki atau perempuan, begitu pula pada kelompok B, kemudian terjadilah perkawinan atau pernikahan dalam ini. Itu menjadi bagian integrasi, penyatuan. Ketika dengan budaya berbeda, dengan latar belakang berbeda, dengan kelompok berbeda, dengan ras dan suku berbeda, pada akhirnya menjadi satu kesatuan, dan akhirnya secara tidak langsung maka konflik tersebut akan padam dengan sendirinya. Itu menjadi bagian daripada integrasi itu sendiri. Dan yang terakhir, menurut teori rahim itu adalah menurut. Artinya menurut di sini kita setuju. Setujunya dalam hal apa? Setuju untuk menyelesaikan konflik. Tentunya tidak lepas dengan adanya pihak mediator, dalam hal ini memediasi suatu konflik yang terjadi. Ketika sama-sama kedua belah pihak setuju atau menurut. Apakah beda dengan kompromi? Kalau kompromi itu bisa saja tanpa ada pihak ketiga, tanpa ada pihak mediator. Anggap ketika kompromi itu berbicara antar kepala suku, tokoh, seperti itu. Kalau menurut, ini ketika ada suatu hal yang diputuskan antara dua belah pihak yang bertikai, diputuskan oleh salah satu pihak yang dalam hal ini tidak terlibat konflik, makanya kita katakan sebagai mediator. Itu ketika kita berbicara masalah konflik non litigasi atau di luar daripada litigasi. Kemudian ada juga lembaga yang menyelesaikan konflik. Dalam hal ini adalah biasanya sengketa, seringkali sengketa terkait konsumen. Itu ada kita badan penyelesaian sengketa konsumen BPJSK. Kemudian ada juga ketika berbicara mengenai arbitrase penyelesaian juga, itu merupakan bagian dari penyelesaian yang nantinya manajemen konflik itu dapat dilakukan yang mana kedua belah pihak menurut terhadap satu keputusan yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang dalam hal ini. Selanjutnya kita berbicara mengenai tipe daripada manajemen konflik. Di sini saya membagikan tipe manajemen untuk menyelesaikan konflik itu ada 6. Yang pertama adalah akomodasi atau akomodatif. Itu adalah suatu strategi dalam upaya untuk mengatasi konflik, baik itu dengan mengalah atau mengorbankan diri sendiri dan rela untuk mengorbankan segalanya, terutama demi mempertahankan hubungan dengan pihak lain. Jadi memang strategi ini pada nantinya akan lebih efektif apabila pihak lain yang sedang berkonflik tersebut dapat lebih profesional atau memiliki solusi yang lebih baik dalam mengatasi suatu masalah yang terjadi. Memang strategi ini juga digunakan apabila sesuatu yang terjadi tidak begitu penting bagi diri kita. Dengan kata lain, bisa kita katakan seperti ini: saya kalah, Anda menang. Artinya dengan sendirinya. Kemudian kita menempatkan ruang itu untuk mengakomodir, jadi dengan sendirinya kita ya sudah, ya kita selesaikan aja, tidak apa-apa, Anda yang menang, saya yang kalah, seperti itu. Itu dapat menjadi bagian daripada tipe manajemen konflik dalam hal untuk menyelesaikan konflik itu sendiri. Yang kedua adalah menghindari atau avoiding. Strategi ini adalah strategi untuk menghindari pengambilan keputusan dalam bentuk apapun dalam sebuah konflik. Jadi nantinya dihindari adanya perjanjian kerjasama yang mungkin nantinya dapat berakibat merugikan salah satu pihak yang berkonflik. Nah, maka daripada menyelesaikan dengan perjanjian kerjasama atau perjanjian untuk penyelesaian konflik, maka daripada itu biasanya
menghindar ini adalah pilihan terbaik. Menurut hemat saya seperti itu. Karena mungkin salah satu pihak merasa apabila digunakan sesuatu permasalahan yang menimbulkan konflik tersebut dirasa kurang penting. Ketika si A berkonflik dengan B karena masalah sepele, kemudian si B tidak mau mengambil pusing kan, maka daripada itu strategi avoiding atau menghindari inilah yang diambil atau yang dikemukakan. Itu mungkin menjadi bagian daripada strategi menghindari, karena pada akhirnya dalam situasi ini maka tidak ada pihak yang menang dan tidak ada pihak yang kalah. Itu stretchingnya di situ, penekanannya no win no lose. Lain halnya ketika kita berbicara pada akomodasi tadi, ketika akomodasi tadi saya kalah Anda menang, I lost you win, sebaliknya. Ini itu merupakan menjadi bagian daripada strategi pada manajemen konflik itu sendiri. Yang ketiga adalah kompromi. Nah, kompromi ini adalah strategi yang menggunakan pendekatan loss to loss. Artinya ketika kita bicara kalah, ya sudah sama-sama kalah. Nah, di mana pihak yang sedang berkonflik bersedia untuk mengalah. Artinya keduanya siap untuk mengalah, karena apa? Tujuannya adalah untuk menyelesaikan konflik itu sendiri. Dan biasanya seringkali tidak mendapatkan apa yang sebenarnya diinginkan salah satu pihak yang berkonflik tentunya. Yang pasti misalkan ketika kita berkonflik ingin menguasai sesuatu, tentu kita ingin menguasai sesuatu, tapi ketika ada konflik, ketika ada kompromi dalam hal ini, itu hanya selesai dan cukup. Karena apa? Semata-mata demi menjaga hubungan dan kepentingan bersama. Itu merupakan bagian daripada manajemen konflik dalam hal kompromi atau compromising. Yang keempat adalah berbicara mengenai kolaborasi atau kolaboratif. Strategi ini disebut dengan win-win solution, seringkali seperti itu. Mengapa demikian? Karena strategi ini berusaha untuk memuaskan semua pihak yang sedang berkonflik. Artinya ketika ada yang diminta dari kelompok A dan ada yang diminta dari kelompok B, kemudian digabungkan menjadi satu dan mencapai suatu kesepakatan, itu dapat dijadikan bagian atau pengertian daripada kolaborasi dalam rangka untuk mencari solusi terbaik bagi para pihak yang sedang berkonflik itu sendiri. Sampai di sini bisa dipahami dulu? Baik, selanjutnya kita berbicara mengenai tipe manajemen konflik berupa kompetisi atau competing. Itu dimana strategi dengan pendekatan win-loss, karena berkompetisi tadi kan saya bilang mungkin dalam konteks kompetisi ini dapat memperuncing. Nah, salah satu bisa memperuncing daripada konflik itu sendiri, karena nanti akan bicara menang atau kalah, win-loss, dimana ketika kita berusaha untuk memenangkan konflik dan mengalahkan pihak lain, kita bertindak dengan sangat tegas. Hal ini apakah dengan cara pendekatan persuasif, nantinya dengan pendekatan kekerasan, itu dirasa adalah tindakan yang sangat tegas guna mencapai tujuan kita tanpa ada kompromi dengan pihak lain atau bekerjasama dengan pihak lawan dalam hal ini, bahkan bisa mengorbankan pihak lain, karena ini merupakan bagian daripada kompetisi. Jadi yang utama dalam kompetisi ini, kita yakin bahwa kita yang benar kan, seperti itu. Itu konsep daripada kompetisi. Yang keenam, kombinasi atau conglomeration. Ini adalah strategi yang mengakomodir semua tipe manajemen konflik, baik itu akomodasi tadi, menghindari, avoiding, kompromi, compromising, kolaborasi, collaborating, dan sampai kepada kompetisi atau competing. Tujuannya apa? Tujuannya adalah memberikan manajemen konflik dan menyelesaikan konflik itu sehingga konflik tersebut tidak berlarut-larut. Karena ketika konflik berlarut-larut, tentu yang menjadi korban tidak hanya harta, keluarga, juga waktu dan pikiran.
kita berbicara konflik ya, baik itu konflik secara verbal atau secara fisik nantinya, seperti itu. Mungkin bisa dipahami dulu sampai di sini. Kemudian yang terakhir kita akan berbicara mengenai strategi daripada manajemen konflik itu sendiri. Adapun strategi manajemen konflik itu selain cara menyelesaikan konflik, tentu yang utama adalah perlu kita perhatikan awal mula terjadinya konflik itu sendiri. Seperti yang saya jabarkan atau saya gambarkan pada skema proses konflik, yakni ada fase penyebab konflik, ada fase laten, ada fase krisis, ada fase pasca konflik. Itu merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam konteks proses konflik itu sendiri. Nah, untuk itu ada beberapa strategi yang dapat digunakan untuk mengenali konflik yang terjadi. Antara lain, yang pertama adalah pengenalan, yang kedua adalah diagnosa, yang ketiga adalah menyepakati solusi, yang keempat adalah pelaksanaan, dan yang kelima adalah evaluasi. Pada tahapan pengenalan ini, sebelum masuk lebih dalam ke dalam konflik yang sedang terjadi, tentu terlebih dahulu kita harus tahu akar atau asal muasal atau penyebab. Ya, seperti yang saya sampaikan sebelumnya, itu adalah fase penyebab konflik. Bagaimana konflik itu terjadi dan keadaan di sekitar konflik, baik itu sebelum dan sedang terjadi, itu bagaimana. Nah, maka dengan melakukan metode pengenalan ini, maka pada akhirnya kita diharapkan memperoleh informasi awal terjadinya konflik. Itu dalam konteks untuk mengetahui bagaimana awal mula terjadinya konflik itu sendiri dari tahapan strategi manajemen konflik. Selanjutnya adalah diagnosa. Diagnosa di sini jika sudah mendapatkan informasi yang ingin diperoleh, seperti siapa saja yang berkonflik, ada tahapan pengenalan tadi kan, kemudian apa konflik yang dipermasalahkan, kan artinya bicara penyebab nih. Kemudian awal mula terjadinya konflik itu seperti apa, itu perlu kita diagnosa. Maka langkah selanjutnya itu adalah memikirkan solusi yang tepat untuk menyelesaikan konflik. Karena apa? Karena pengenalan tadi adalah fase daripada penyebab konflik, kemudian ada fase laten dan fase lainnya. Itu merupakan bagian daripada diagnosa kita untuk melihat seperti apa dan bagaimana solusinya, mengkaji, observasi, dan meneliti. Nah, seperti itu dapat kita katakan. Yang ketiga adalah menyepakati solusi, kan, sebagaimana langkah selanjutnya setelah diagnosa itu adalah menyepakati solusi. Karena kita sudah melakukan pengenalan, melakukan diagnosa, kemudian sampai atau tiba saatnya ketika kita melakukan menyimpulkan solusi apa yang tepat untuk menyelesaikan daripada konflik itu sendiri. Apakah nantinya konflik itu dapat diselesaikan secara baik-baik, secara kekeluargaan, secara musyawarah, atau bahkan sampai kepada jalur litigasi. Itu semua tergantung dikembalikan kepada kita dalam konteks untuk melihat bagaimana strategi manajemen konflik dalam hal tujuannya adalah untuk menyelesaikan konflik itu sendiri. Nah, dengan menyepakati solusi ini artinya kita dianggap telah memikirkan solusi yang tepat, kita telah melakukan solusi yang tepat, yang kemudian untuk mengakhiri konflik itu, maka biasanya solusi ini adalah kesepakatan, yang mana kesepakatan ini harus menghadirkan pihak penengah. Dalam hal ini ya kita katakanlah mediator tadi sebagai pihak yang memediasi para pihak berkonflik. Maka daripada itu, ketika mediator itu ada atau diambil, makanya perlu dilihat dulu apakah ini sesuai ataukah ada indikasi-indikasi daripada mediator itu sendiri. Biasanya seringkali penunjukan mediator itu berdasarkan kesepakatan para pihak. Kalau di luar
litigasi. Tapi kalau melalui jalur litigasi itu tentunya dalam hal ini hakim itu ditunjuk oleh pimpinan, ini ketua pengadilan dalam hal ini. Yang keempat adalah pelaksanaan. Berbicara pelaksanaan dalam strategi manajemen konflik itu adalah setelah solusi disepakati secara bersama, langkah selanjutnya itu yakni adalah melaksanakan. Misalkan para pihak melaksanakan serta menerima solusi yang telah disepakati. Misalkan begini, ketika ada konflik, si A sebelumnya dibatasi, si B sebelumnya dibatasi, kemudian pada tahapan penyelesaian konflik setelah dikenal ada diagnosanya seperti apa, menyepakati solusinya apa, artinya tidak diatur, dipersilahkan saja ketika suatu desa bertetangga tadi yang sebelumnya ada konflik, kemudian oleh tokoh-tokoh diberikan akses untuk kemudian berinteraksi kembali dalam hal ini, tentunya dengan batasan-batasan yang tertentu yang telah ditetapkan. Nah, itu merupakan bagian daripada pelaksanaan strategi konflik. Tujuannya apa? Tujuannya kesepakatan ini diambil pada tahapan pelaksanaan agar tidak merugikan salah satu pihak dan diharapkan tidak menimbulkan konflik lagi ke depannya. Dan yang terakhir, bagian terakhir daripada strategi manajemen konflik ini adalah diperlukan evaluasi. Bagaimana sih? Kenapa jadi diperlukan evaluasi dan bagaimana? Nah, jadi begini, ketika kita sudah melaksanakan strategi manajemen konflik, baik itu dari sisi pengenalan, dari sisi diagnosa, dari sisi menyepakati solusi dan pelaksanaannya, kemudian kita perlu mengevaluasi. Mengevaluasi itu siapa? Mengevaluasi secara bersama-sama, baik para pihak yang sebelumnya berkonflik, kan? Kemudian mediator, itu kemudian bersama-sama melakukan evaluasi, memusyawarahkan. Tujuannya apa? Tujuannya ini bisa melihat seberapa efektif pelaksanaan daripada solusi yang sudah dicapai kesepakatannya. Nah, tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk melakukan agar tidak mengulangi kesalahan atau konflik yang pernah terjadi. Nah, itu merupakan bagian daripada strategi manajemen konflik di situ. Baik, sampai di sini paparan atau materi yang saya sampaikan. Mungkin di pertemuan berikutnya nanti kita lihat dulu apakah saya nanti akan memberikan penugasan kelompok setelah selesai UTS atau sebelum pada UTS yang nanti akan berjalan. Karena apa? Karena saya di sini tentu membimbing Anda sekalian, mengantarkan Anda kepada mata kuliah manajemen konflik untuk selanjutnya Anda bisa mendalami lebih spesifik, apalagi Anda nantinya ketika berada pada posisi advokat ataupun penasihat hukum. Ini diperlukan ketika penerapannya dalam keseharian Anda sesuai dengan profesi Anda nantinya. Baik, demikian materi yang bisa saya sampaikan pada perkuliahan hari ini. Salah hilaf mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Antaralah dunia akhirat.